Ya. Dian pilih siapa? Ganjar, Anies, apa Prabowo? Ganjar lah. Oh Ganjar. Ya. Kenapa pilih Ganjar? Ya kan Ganjar baik, bisa dia cepat. Oh bisa cepat, kerjanya cepat gitu. Iya, makanya dia punya kekuatan. Oh dia punya kekuatan. Ganjarnya masih kuat. Iya, tapi dia main tuh. Nah, Kayak apa? Kayak apa dia? kayak unik itu, uniknya. Cepat kayak mobil. Iya, tapi kan di situ ada olahnya. Nah, tapi olahnya Ganjar nah. Dia kan, habis itu belok dan tabok itu tuh. Oh dia lihat Pak Ganjar naik mobil. Iya, Cepat banget. iya cepet banget. Berarti yang menang nanti siapa? Ganjar lah. Kalau Prabowo menang nggak? Enggak, Kalau Anies enggak. nggak menang juga? Iya, Waduh. dua-duanya nggak menang. Waduh. Itu harga 14-15 ribu. Pak Ganjar itu mewakili sebuah mimpi. Nah ini yang mesti cepet-cepet. Bermula dari bawah, bukan anak siapa-siapa, bukan dari keluarga terpandang. Satu titik dia berjuang, merangkak mulai dari anggota legislatif, eksekutif, hingga saat ini kemudian punya potensi peluang menjadi presiden. Saya rasa dari semua capres yang ada, yang mewakili harapan, mimpi, dan keyakinan bahwa siapapun bisa menjadi apapun, itu hanya Pak Ganjar Pranowo. Dan bagi saya itu adalah sebuah keindahan yang harus kita jaga. Dan Pak Ganjar membuat saya percaya, Mas, bahwa kemudian anak-anak muda siapapun itu ya bisa menjadi apapun di negeri ini. Tapi saya melihat Pak Ganjar Pranowo itu seorang yang sangat berisiko. Karena saya tahu beliau, saya beberapa kali ngobrol sama beliau tampil apa adanya. Ganjar menjadi Ganjar is being Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Kenapa milenial lah ya harus pilih Ganjar Pranowo? Tiga hal. Kalau kita mau milih presiden dan wakil presiden pasangan. Yang pertama, pribadi. Iya dong. Ya. Lu mau ngangkat pemimpin pasti harus melihat pribadinya. Oke. Seperti apa orangnya, wataknya seperti apa, bagaimana karakter kepemimpinannya dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, rekam jejaknya ke belakang. Oke. Oh benar, gue lumayan tadi ya. Iya dong. Sudah pernah melakukan apa sisi positifnya, pernah punya cacat apa, Ya. adakah kasus-kasus yang kira-kira kalau dia jadi presiden akan membahayakan Oke. untuk rakyat, Ya. apa yang menjadi catatan dalam rekam jejaknya masa lalu, Oke. apa yang belum terpecahkan dari masa lalu terhadap yang bersangkutan. Oke. Yang ketiga, ya tadi udah ya pribadi rekam jejak. Yang ketiga, program ini untuk masa depan. Oke. Apa saja programnya, bagaimana gagasannya, usulan-usulan untuk perbaikan negara, apa yang kemudian akan dibawa, semangat apa, visi, misi, ideologi. Oke. Penting. Oke. Tiga hal, pribadi, rekam jejak, program. Oke. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Kenapa? Karena saya sudah memutuskan bahwa saya diserek mendukung Mas Ganjar, memilih Mas Ganjar. Kan nantinya kita akan vote ya Mbak, tanggal 14 Februari Dan 2020. saya punya hak untuk pertama kalinya. Berarti pada usia 59 tahun pertama kalinya saya mempunyai hak untuk memilih. Kenapa pilihannya seorang Ganjar Pranowo menurut Jenderal? Ya tadi Mbak, saya merasakan ada beberapa ciri atau kepribadian yang saya merasa lebih serak saja. Kenapa aku milih dia? Kita lihat posturnya, energik, Mudah. atletis, muda, keren. Mau pakai baju apa juga mantap. Mau pegang alat musik apa juga mantep Ya, dia. ya. Ngobrol sama siapa mau aja bisa jadi nyambung. model juga oke. iya. Udah, kita ngomong apa adanya sih. Iya, betul, Anak betul. muda butuh itu. Iya. 7 keistimewaan Ganjar Mahfud paling ideal jadi RI 1 dan RI 2. Kenapa Ganjar Mahfud yang harus kita pilih? Pertama, saya mengutip 5 hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU 2 periode. Pemimpin harus memenuhi 1, ilmu pengetahuannya tinggi. Pak Ganjar, Master UI, secara pengalaman DPR RI 2 periode, Gubernur Jawa Tengah, provinsi ketiga terbesar di Indonesia, juga 2 periode, 10 tahun. Pak Mahfud, Profesor Doktor, pernah anggota DPR, pernah menteri, bahkan zaman Gus Dur sudah menteri, dan pernah jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang juga beliau sebagai Menko. 2, pemimpin harus adil. Saya yakin Pak Ganjar, Pak Mahfud pasti adil. Mereka hanya memikirkan kepentingan rakyat, tidak memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Beliau berdua tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya. Betul tidak?
sampai hari ini kehidupannya sederhana. Saya yakin korupsi pasti akan diberantas. 3, pemimpin tidak boleh tamak, pemimpin tidak boleh kemaruk dengan posisi jabatan yang dimiliki. Beliau berdua sudah menunjukkan itu. Yang keempat, pemimpin harus berani. Beliau berdua pasti berani. Orang yang tidak punya kepentingan pribadi atau kelompoknya pasti berani mengambil keputusan dan pasti objektif. Setuju? Yang kelima, pemimpin harus sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat mentalnya, dan itu tidak perlu kita ragukan. Ada 2 lagi, harus sayang keluarga. Ya, kita lihat beliau berdua sayang keluarga. Dan yang terakhir yang ingin saya tambahkan, beliau berdua tidak ada kaitan dengan masa lalu. Pak Mahfud, Pak Ganjar, dua-dua adalah tokoh yang muncul di era tahun 2000-an. Alasan kenapa kalian harus milih Ganjar? Yang pertama, Ganjar ini orangnya jujur banget. Saya suka kok. Mana ada pejabat yang sejujur ini? Yang ada malah mereka yang ketahuan sendiri. Yang kedua, Ganjar ini sopan banget. Sebelum percakapan dimulai, selalu memuji terlebih dahulu. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Ini salah satu ciri sifat sopan. Yang ketiga, Ganjar ini sangat perakyat. Saking merakyatnya, Ganjar ini pernah nginep di rumah rakyat. Jadi cocoknya Pak Ganjar ini jadi Yang keempat, dari semua capres, kalau soal menari, Pak Ganjar adalah pemenangnya. Kenapa pilih Ganjar? Ganjar capres terbaik. Ganjar anti korupsi. Ganjar merakyat. Ganjar cerdas. Ganjar penyelamat NKRI. Mantap! 5 alasan kenapa pilih Ganjar Pranowo jadi presiden. Yang pertama, karena Ganjar peduli akan pemerataan daerah. Hal itu terbukti ketika dia membangun 931.000 rumah untuk warga miskin di Jawa Tengah. Yang kedua, peduli akan UMKM daerah. Hal ini dapat dilihat ketika dia melakukan optimalisasi pada sistem Basnas yang membantu permodalan UMKM. Yang ketiga, peduli akan kualitas pendidikan. Hal ini dapat kita lihat ketika Ganjar Pranowo memberikan APBD sebesar 20% untuk kualitas pendidikan di Jawa Tengah. Yang keempat, Ganjar Pranowo peduli akan kesehatan. Dapat kita lihat ketika dia melakukan beberapa pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di daerah Jawa Tengah untuk membantu orang-orang yang masih dalam keadaan tidak mampu. Yang kelima, Ganjar Pranowo memiliki mentor seorang seperti Presiden Joko Widodo. Dapat diakui mereka datang dari partai yang sama, yaitu PDI Perjuangan. Sehingga orang paling dekat dengan Joko Widodo adalah Ganjar Pranowo, dan Ganjar Pranowo bisa belajar langsung kepada Presiden Jokowi. Ini untuk 2024. Calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu. Selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Dan itulah